Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung menguji regresi linier berganda menggunakan data dari lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah kita menggunakan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, yaitu di data-data Bank Umum Syariah. Kita akan mulai sharing screen-nya. Ya, jadi di sebelah kanan layar ini adalah data dari CAR atau Capital Adequacy Ratio Bank Umum Syariah. Kemudian ya CAR ini menjadi variabel bebas pertama atau X1. Kemudian variabel bebas kedua atau X2 adalah non-performing financing. Kemudian variabel terikatnya adalah return on asset. Jadi kita akan menghitung regresi linier berganda untuk dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, ya, terhadap satu variabel terikat, ya, yaitu Y. Di mana dalam hal ini X1 adalah CAR, Capital Adequacy Ratio, X2 adalah NPF, Non-Performing Financing, dan Y-nya adalah Return on Asset. Ya. Data ini adalah data apa adanya. Saya akan tunjukkan sumber datanya. Ya, ini dari mulai tahun 2017 statistik perbankan syariah. Ya, kita akan masuk ke dalamnya. Ini ya. Jadi dari tabel 1 ya, kita perbesar. Nah, di tabel 1 ini ya, ini ada data capital adequacy ratio, kemudian non performing financing dan return on asset ya. Ini dari mulai Januari ya 2017 nanti sampai dengan Desember ya 2017. Berikutnya adalah tahun 2018 ya. Ini sama juga kita ambil dari tabel 1. Ya ini ya. Ini Januari 2018 nanti sampai dengan Desember 2018 ya. Kemudian ini tahun 2019. Ya ini tabel 1 ya. Ya semuanya tadi untuk Bank Umum Syariah ya. Jadi kita menggunakan data statistik perbankan syariah untuk lembaganya adalah Bank Umum Syariah ya. Secara keseluruhan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita perbesar. Nah, kalau ini Januari ya, nanti sampai dengan Desember 2019. Kemudian ini yang tahun 2020. Nah, ini dia tahun 2020. Ini Januari sampai dengan Desember 2020 dan terakhir tahun 2021 ya.
Ini ya, Bank Umum Syariah. Ini Januari sampai dengan Desember 2021. Ya. Nah, ini akan saya perlihatkan bahwa masing-masing memang mengacu kepada data-data itu. Nah, misal ini ya, dari tahun 2017 ini ya. Jadi ini Januari 2017 ya. Ini Excel-nya ya sampai dengan Desember 2021. Ya. Misalnya nih CAR-nya Januari 2017 16,99. Ini ada di sini. Ini ya CAR data yang paling atas nih ya. Ini Januari 16,99, 17,04, Februari 16,98 ya. 16,91. Jadi kita mulai Januari ya. Dan seterusnya ya. 16,99, 17,04, 16,98, 16,91 dan seterusnya. Kemudian lihat atau kita lihat dulu yang bawah ini adalah NPF-nya, lihat ya, dari mulai 4,72 nih, 4,78, 4,61 ini. Ya. Saya tulis apa adanya. Kemudian yang ini supaya kelihatan juga dari sini ya. Ini ROA-nya ya. Jadi ini CAR baris pertama nih yang atas, kemudian ROA ini kelompok baris kedua, kemudian NPF kelompok baris ketiga ya. Lihat yang ROA ya, dari mulai 1,011 ini ya. Ya, apa adanya data saya tulis ya. Ini saya tunjukkan langsung ke yang terakhir 2021 sama juga ya. Ini berarti di bawah. Ini mulai Januari 2021 ini 21,8 ya, ini ya 21,8. 24,31 ini ya. Jadi 21,8, 24,31 dan seterusnya. Ini yang atas adalah CAR, kemudian ini adalah ROA 1,79, 2,15 ya. Ini ya. 2,06 ya. Ini ya 1,79, 2,15. Ini ROA-nya nih 2,06. Kemudian yang ini adalah NPF-nya, lihat 3,2, 3,18, 3,23 ya. Ini ya 3,2, 3,18, 3,23. Jadi data apa adanya. Ya, nanti akan kita olah menggunakan regresi linier berganda untuk dua variabel bebas. Maka kita akan mengacu kepada modul kita yang sebenarnya sudah pernah kita tayangkan di video sebelumnya. Maka saya juga akan mengacu juga kepada Excel dari video sebelumnya. Ya. Maka Anda silakan lihat video YouTube saya yang sebelumnya. Jadi ini yang sebelumnya ya. Karena nanti bersesuaian, saya akan langsung copy paste begitu. Nah, maka kita akan mulai ya sesuai dengan persamaan regresi linear berganda untuk dua variabel bebas. Nanti untuk mendapatkan B0, B1 dan B2-nya didapat dari menyelesaikan tiga persamaan normal berikut ini ya, persamaan 5 ini. Ya, kita menggunakan cara inverse matrix ya. Jadi nanti persamaan 5 ya dinyatakan dalam bentuk inverse matrix di persamaan 6 ya. Kemudian nanti diselesaikan ya menjawab B0, B1 dan B2-nya menggunakan inverse matrix. Ya. Itu sudah kita terangkan di video sebelumnya. Nah, maka ini video sebelumnya kita akan pakai Excel dari video sebelumnya.
Ini langsung saya copy paste nih ya. Saya copy karena kalau bersesuaian nanti tinggal mudah ya. Perhitungannya sama ya. Misalnya di sini X1 kuadrat berarti X1 dikuadratkan. X1 X2 berarti X1 dikalikan X2 dan seterusnya. Ini saya copy. Kemudian kita pastekan ke data kita yang tadi ya. Nah ini ya, kita pastekan ke sini. Nah maka lihat ya, langsung terbentuk ya. Ini berarti X1 kuadrat ya. Ini dari sini ya, dari C2 pangkat 2 ya. Ini C2 dikali D2 ya dan seterusnya. Lalu ini tinggal kita copy juga ya untuk menjawab uraian dari mulai X1 kuadrat, X1 X2, X1Y, X2 kuadrat, X2Y, dan Y kuadrat. Ya. Nah, ini kita paste di sini. Oh, maaf. Harus hati-hati ya, sesuai dengan banyaknya data. Karena kita menggunakan data sebanyak 5 tahun, tiap tahunnya ada 12 bulan, maka total data ada 60 data nih. Ya, 60 data. Ini kita paste, Ctrl V. Nah, maka sudah terjawab semua untuk data-data individual ya, dari tiap-tiap bulannya nih ya, selama 60 bulan. Nah, kemudian nanti kita mencari di sini, ini kita buat saja, tuliskan saja jumlah ya. Yang ini adalah banyaknya data ya, count. Ini dari mulai berarti B2 ya sampai dengan B61. Ini ada 60 data. Lalu sebelah-sebelahnya adalah yang dicari adalah jumlahnya ya. Summary. Ya, summary berarti dari mulai C2 ya sampai dengan C61. Nah, ini sudah, lalu kita tinggal copy ya. Kemudian paste di sebelahnya. Ya, ini karena memang tidak cukup ya kolomnya ya. Nah, ini kita akan buat besar hurufnya ya. Ini kita buat dalam huruf Arial, kemudian besar hurufnya 9. Atau ini masih belum kelihatan, berarti kita buat besar hurufnya 8. Nah, maka sudah kelihatan nih, kalau 8. Ya. Nah, kemudian, nah ini sudah jadi, ini banyaknya data, kemudian ini adalah jumlah ya untuk tiap-tiap kolom. Nah, ini supaya kelihatan kita buat di sini aja split ya. Nah, jadi kalaupun kita ke bawah tetap kelihatan ya. Ini adalah masing-masing variabelnya X1, X2, dan Y. Nah, kemudian kita akan langsung aja copy paste dari video sebelumnya ya, Excel video sebelumnya ini. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai B0, B1, B2 dan nilai-nilai lainnya. Ya. Nah, tapi sementara yang ini kita delete dulu karena ini adalah ketikan ya, bukan rumus yang bersesuaian ya. Ini kita delete dulu. Kemudian ini juga kita delete dulu. Nah, kita menggunakan yang ini. Rumus yang bersesuaian. Kita copy. Nah, nanti pastenya harus di tempat yang bersesuaian. Jadi ini kan di bawah banyaknya data ya. Dikasih jarak satu baris kosong, kemudian di bawahnya. Ya. Nah, ini di bawah banyaknya data, satu baris kosong, nah di bawahnya. Tinggal kita paste. Nah, maka sudah jadi nih. Ya.
Ini saya ke ataskan dulu. Lihat B0-nya ya 1,417, kemudian B1-nya ya 0,052, B2-nya min ya 0,2804 ya. Maka sudah terlihat nih bahwa hubungan antara X1 terhadap Y ya, dia hubungannya positif ya. Kemudian X2 terhadap Y hubungannya negatif. Atau kalau kita tulis dalam persamaan berarti Y ya. Jadi Y sama dengan B0 plus B1X1 ya. Ini sesuai dengan ini ya. Nah, ini rumus 4 ini ya. Karena persamaan regresi linier berganda dua variabel bebas ya. Berarti B0-nya lihat 1,417, kita tulis aja dibulatkan ya. 1,417. Saya menggunakan koma pakai titik ya karena Excel saya ini menggunakan sistem Amerika ya. Jadi maksudnya adalah desimalnya dinyatakan dalam titik ya. Oke, ini konstantanya B0-nya. Kemudian ditambah, lihat B1-nya 0,052, 0,052 X1 ya. Kemudian B2-nya negatif ya ini ya. Jadi langsung negatif ya. 0,2804 ya. 0,2804 X2. Nah, ini dari sini kita sudah bisa analisis nih bahwa ya ketika X1, X2 0 maka Y-nya 1,417. Ya, lalu ketika X1 meningkat 1, di sini kan satuannya persen semua ya. Jadi CAR, kemudian NPF dan ROA satuannya persen semua. Jadi ketika X1 meningkat 1%, maka X1 ini adalah CAR ya. Jadi ketika CAR meningkat 1%, maka ROA meningkat 0,052%. Ya. Kemudian sebaliknya untuk NPF non performing financing ya, maka ketika X2 meningkat 1%, justru Y-nya berkurang ya 0,2804 karena dia berbanding terbalik nih ya, yaitu ketika NPF meningkat justru ROA-nya menurun. Ya, ini memang bersesuaian dengan teori ya, di mana jika kredit macet ataupun pembiayaan macet meningkat, maka otomatis pendapatan atau return on asset itu berkurang ya, karena kan pembiayaannya macet ya. Jadi antara NPF dan ROA itu hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Nah, kemudian ini langsung terjawab juga ya data-data lain. Ini ada koefisien korelasi ya 0,83925. Ini artinya apa nih? Berarti korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat ya itu hubungannya kuat ya, sangat kuat bahkan ya. Sangat kuat ya. Jadi yang NPF berpengaruh sangat kuat ya, pengaruhnya negatif, yang CAR berpengaruh sangat kuat, pengaruhnya positif ya, karena di sini ya R-nya 0,83925 atau dekat dengan 1 ya. Jadi bisa kita tulis di sini R sama dengan ya 0,839, kita bulatkan saja 839 ya, maka ini X1 dan X2 ya korelasinya terhadap Y ya itu sangat kuat. Sangat kuat. Kemudian nah untuk karena kita menggunakan dua variabel bebas ya, maka persentase pengaruhnya kita menggunakan koefisien determinasi ya atau R kuadrat. Ya. Ini yang kedua berarti ini R pangkat 2 R kuadrat sama dengan 0,7043 ya. 0,7043 ya. Ini maka X1
dan X2 ya, ini mempengaruhi ya sebesar 70,43% berarti ya, 70,43% ya terhadap Y. Ya, artinya variabel CAR dan variabel NPF itu memberikan pengaruh sebesar 70,43% terhadap ROA ya. Sisanya berarti sekitar 29,67% ya, itu dipengaruhi oleh variabel yang lain berarti. Ya. Nah, kemudian kita lihat T hitungnya ya, untuk menunjukkan apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Ya. T hitung ini nanti dibandingkan dengan T tabel. Ya, dengan T tabel. Kemudian juga ini adalah uji hipotesis parsialnya ya, perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Kemudian nanti uji hipotesis simultannya membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, pertama untuk T hitung 1. Ya, ini berarti untuk melihat pengaruh X1 terhadap Y. Ya. Nah, X1-nya lihat, T hitung 1-nya lihat positif ya. Kemudian dia lebih dari T tabel. Artinya dia kalau kita lihat di sini uji hipotesis ya. Nah, ini ya. Lihat kriterianya berarti yang pertama nih, maksudnya yang kedua nih, H0 ditolak, yaitu T hitung lebih dari nih. Yang ini ya. T hitung lebih dari T tabel. Jadi H0 ditolak artinya apa? H0 itu kan berarti variabel bebas tidak berpengaruh ya terhadap variabel terikat. Nah, dia ditolak artinya variabel bebas berpengaruh. Ya. Jadi di sini ya, kita buat T hitung 1 ya, itu lebih dari T tabel. Ya, maka X1 ya, dia berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Jadi dalam hal ini variabel CAR itu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA ya. Kemudian lihat T hitung 2 ya. Dia negatif ya. Nah, di sini negatifnya ternyata kurang dari min T tabel. Kan T tabelnya 2,00 sekian ya. Berarti dia kurang dari min 2,00 sekian ya. Jadi kita tulis T hitung 2 ya. Dia kurang dari min T tabel ya. Maka X2 ya, dia berpengaruh negatif ya. Negatif signifikan ya terhadap Y. Ya. Nah, kemudian ini uji parsial untuk variabel bebas yang kedua. Ya. Nah, kemudian lihat F hitung. Ya. Ternyata F hitung lebih dari F tabel. Nah, ini kalau F hitung kita gunakan kriteria. Nah, ini kalau lebih ya. Sama juga H0 ditolak, artinya H1 diterima. Ya. Artinya secara simultan kedua variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Ya. Nah, ini kita nyatakan di sini F hitung ya, ini lebih dari ya, F tabel. Ya. Maka secara simultan ya, X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ya. Jadi secara simultan CAR dan NPF itu
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ya, maka ya dalam batas-batas beberapa uji ini ya kita sudah bisa menjawab ya bahwa untuk bank umum syariah dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 ya kondisinya adalah CAR itu berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, kemudian NPF itu berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, kemudian secara simultan ya keduanya ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi CAR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA ya. Nah, ini analisis ini ya kita menggunakan regresi linear berganda ya untuk dua variabel bebas. Nanti lebih lanjut kalau kita ingin menambah variabel bebasnya, maka nanti bisa menggunakan regresi linear berganda 3 variabel bebas, ya 4 variabel bebas, 5 variabel bebas dan seterusnya. Ya. Nah, itulah di antara pemanfaatan dari regresi linear berganda. Dalam hal ini dia menggunakan metode ordinary least square, ya, OLS. Demikian untuk regresi linear berganda 2 variabel bebas menggunakan data lembaga keuangan ya secara real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.